Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,50% ke angka 7.109. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham pilihan JP Morgan di satu sektor yang mencoba bangkit ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Kisi-kisi JP Morgan di sektor konsumer dan saham-saham pilihannya. Yang bisa kita baca, JP Morgan mengubah peringkatnya di sejumlah emiten konsumer Indonesia. Perbankan investasi asal Amerika Serikat ini juga menggarisbawahi kerikil-kerikil yang berpotensi mengganjal kinerja emiten konsumer tahun ini. Sejumlah kebijakan pemerintah yang kemungkinan menopang kinerja sektoral diantaranya kenaikan upah minimal sebesar 6,5% mulai awal tahun, subsidi tarif listrik untuk Januari dan Februari, dan penundaan kenaikan PPN. Ketiga faktor tersebut dapat menopang kenaikan pengeluaran khususnya pada rumah tangga berpenghasilan rendah hingga 90% pada 2 bulan pertama tahun 2025. Dan sejumlah faktor positif tersebut ditenggarai paling berdampak pada AMRT, pemilik rantai gerai Alfamart. JP Morgan juga menaikkan peringkat Alfamart menjadi overweight dari sebelumnya netral. Selain menaikkan peringkat Alfamart, JP Morgan juga tetap menyukai saham dua emiten Salim yaitu ICBP dan INDF. Para analis meyakini bahwa laba di luar kurs asing akan terus bertumbuh di tengah kenaikan volume penjualan mie yang kuat, serta potensi peningkatan margin pada harga bahan baku yang stabil. Sementara pada kedua saham dengan induk dan entitasnya yaitu MAPI dan MAPA, JP Morgan berpandangan situasi eksternal belum memihak keduanya. Ini bisa kita baca di sini. Di sektor konsumer Indonesia, emiten yang dilabeli overweight oleh JP Morgan diantaranya itu ada AMRT, MAPA, MAPI, INDF, dan ICBP. Kelimanya diberi target dengan harga berturut-turut. Untuk AMRT di 3.400, MAPA di 1.760, MAPI di sekitar 1.250, INDF di sekitar harga 8.900, dan ICBP di 13.800. Dan jika lihat dulu secara teknikal untuk saham-saham yang tadi kita baca, untuk AMRT jika kita perhatikan secara teknikal saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dari awal tahun 2025 memang AMRT mulai sideways, mencoba untuk bertahan di support 2.800. Hari Kamis sempat turun ke 2.800 tapi masih bisa bertahan. Hari ini AMRT masih bisa bangkit naik sampai 4% ke 2.870. Tapi di atasnya bisa kita lihat ada resisten di MA50 di sekitar 2.900 dan di atasnya ada resisten MA150 di sekitar 2.950. Jadi untuk tren jangka menengah memang AMRT masih belum oke, masih bergerak downtrend. Tapi untuk tren jangka pendek sudah mulai sideways. Dan sekarang kita lihat di broker summary. Saat ini saya pakai sekuritas dari Stockbit karena sekuritas yang biasa dipakai untuk pos setiap hari sedang maintenance. Bisa kita lihat pada kenaikan 4% ini top one masih ada big accumulation. Average ini masih ada small accumulation. Asing hari ini terpantau masih masuk, tapi satu minggu ini jika kita lihat sebelumnya beberapa hari sebelumnya asing masih keluar. Jadi untuk AMRT secara teknikal saya masih ada potensi untuk mencoba break garis MA50 sampai target berikutnya sekitar harga 3.000. Tapi jika terpantau mencoba break garis MA150 AMRT masih gagal, maka secara teknikal AMRT masih akan sideways. Apalagi kenaikan hari ini belum terpantau ada akumulasi besar untuk AMRT. Tapi bisa saja hanya technical rebound karena sebelumnya sudah turun lumayan dalam. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 2.800 dengan target take profit jangka pendek di sekitar 2.900 sampai target di sekitar 3.000 untuk target swingnya, atau hold saja terus selama MRT tidak turun bawah 2.800 dengan target lebih jauh di sekitar harga 3.100. Sekarang kita lihat ICBP juga mulai bangkit. Sebelumnya juga bergerak downtrend, tapi pada saat mengetes atau mendekati harga 10.500, ICBP mulai bangkit, bisa kita mulai membentuk high low. Saat ini mencoba untuk break garis MA50 150. Secara candle memang ini belum terkonfirmasi break kedua garis MA ini karena candle hari ini tidak meyakinkan, masih terbentuk candle merah, sempat menyentuh resisten di sekitar 11.800, tapi penutupan kembali menuju garis MA 150 di sekitar 11.450. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk
ICBP. Bisa kita lihat di sini walaupun hari ini turun nih terpantau masih ada akumulasi, tapi asing memang dalam 1 minggu ini terpantau mulai keluar kembali. Jadi untuk ICBP secara teknikal saya lihat sudah mulai membaik. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan garis EMA 50 di harga 11.425 sampai 11.400 untuk trailing stopnya. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau saham ICBP juga misalnya minggu depan masih bisa coba pantau. Masih bisa coba tunggu di sekitar harga 11.400 sampai maksimal 11.500. Apabila ICBP minggu depan masih kuat berada di atas target harga ini, masih menarik untuk coba entry. Karena secara teknikal ICBP saat ini sudah mulai membaik. Dengan target take profit jangka pendek tetap di zona 11.800 sampai 12.000 ini. Karena sebelumnya zona ini sempat menahan kenaikan dari saham ICBP. Selanjutnya saham INDF. INDF bisa kita lihat hari ini juga naik dengan candle lumayan solid, naik hampir 3% ke 7.850. Secara teknikal memang beberapa kali INDF mencoba naik di atas garis EMA 50 sampai 7.800 selalu gagal. Sempat terkoreksi turun ke support di 7.400, INDF masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan secara teknikal untuk ranjang menengah, INDF lebih oke daripada ICBP karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150 dari beberapa bulan sebelumnya. Dan secara teknikal bisa kita lihat dari Agustus setelah berhasil break garis EMA, INDF sampai saat ini sebenarnya belum ada tanda-tanda untuk mulai patah tren atau mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INDF, bisa kita perhatikan ini masih ada akumulasi, dan asing jika kita perhatikan hari ini masih masuk. Dalam beberapa bulan terakhir pun asing terus masuk akumulasi saham INDF, jadi belum terpantau ada distribusi asing dengan jumlah besar untuk saham ini. Dan secara teknikal pun memang ini saat ini masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham INDF, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, masih on track untuk menuju target di 8.000. Jadi bisa jadikan 7.400 untuk trailing stop atau 7.600 untuk trailing stop apabila memang teman-teman dapatnya di harga bawah. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba entry, misalnya lebih oke adalah tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan target take profit misalnya tetap di sekitar harga 8.000 untuk target take profit jangka pendek. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 8.200 sampai 8.400. Sekarang kita lihat MAPA bisa kita lihat saat ini juga 1 minggu terakhir juga mulai membaik, mencoba untuk bangkit. Sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 150, tapi secara candle garis EMA 150 yang saat ini sekitar harga 945 ini belum terkonfirmasi break. Sempat bangkit, tapi hari ini menyentuh garis EMA 50 di sekitar 995 yang memang ini belum berhasil break. Malah sempat turun ke sekitar harga 960. Tapi penutupan MAPA hanya turun 0,51% ke 980. Jadi secara teknikal MAPA menurut saya masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 ini. Karena belum ada tanda-tanda untuk mulai downtrend apabila kuat bertahan dari rebound dari garis EMA 150. Dan untuk MAPA jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita lihat penurunan hari ini di top 1 dan top 3 ini masih ada akumulasi walaupun jumlah tidak besar. Asing terpantau hari ini distribusi. Tapi dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Jadi untuk MAPA apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, masih bisa coba dipantau. Kan secara teknikal saat ini masih oke. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 sampai harga 1000 untuk target breakoutnya. Atau tunggu di sekitar harga 930 sampai 950 untuk entry di sekitar support EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.